Tiba-tiba Mas Reza tadi pagi datang ke kantor DPC PKB Kota Malang. Ya, Ada gawe apa nih Mas? iya, iya. Jadi kami sebetulnya memang sudah ada niat untuk ikut kontestasi untuk menjadi calon wali kota Malang dan uh, sudah memasuki aplikasi secara online dan kemudian setelah diundang tadi pagi oleh struktural atau desk PKB Gus Anas dan juga diterima oleh Gus Abdurrahman tadi pagi dan kita baru saja menjalani seremoni bahwa aplikasi dari saya atau lamaran saya sudah diterima oleh PKB DPC gitu. Nah, ini memang serius Mas ya, udah mulai ikut kontestasi ini ya. Kenapa harus PKB Mas? Iya. Jadi PKB, jadi saya sendiri kan memang kader PSI ya, saya Dewan Penasihat PSI. Ah, dan arahan dari partai silakan buka koalisi atau komunikasi sebanyak-banyaknya demi Kota Malang gitu ya. Nah, PKB adalah salah satu partai kunci penting di kota ini dengan umat dan kader yang banyak sekali, Nahdlin dan seterusnya. Dan memang kultural Malang yang cukup nuansa religi juga, walaupun juga banyak multicultural. Dan saya rasa PKB perlu kita ajak komunikasi sangat intens bagaimana bangun Kota Malang ke depan. Saya lihat juga PKB kan sangat intens ngomongin soal UMKM, ekonomi kecil ya, dan bagaimana kesejahteraan masyarakat kecil. Saya rasa sih, saya ingin banyak belajar juga dari PKB. Nah, Mas latar belakang Mas Reza ini kenapa kok tiba-tiba pengen mencalonkan diri menjadi wali kota? Melihat Kota Malang saat ini seperti apa dan mungkin ke depan harapannya seperti apa? Kalau misalkan diberi amanah untuk memimpin Kota Malang. Ya, alasan kita maju sebetulnya sejak tahun lalu. Tahun lalu kami ini pasca menjadi ketua dari Malang Health Tourism Board, kami mendapatkan inilah istilahnya tuh mungkin usulan atau suara dari teman-teman untuk maju juga sebagai calon wali kota setelah pasca Pak Setiaji sudah mulai berakhir waktu itu. Dan kami juga melakukan sedikit survei. Jadi survei yang kami terima adalah memang masyarakat Kota Malang ini menginginkan wajah baru yang lebih fresh dan ingin memajukan Kota Malang dengan wawasan dan networknya yang cukup luas gitu ya. Nah, jadi mulai dari situ kami mulai menjajaki langkah-langkah tentunya harus menjadi kader dari partai dan seterusnya. Memang kami dari kader partai PSI, kemudian kita juga mengusung 02 pada waktu itu. Tapi pasca apa namanya Pak Imin ya sudah pilpres sudah selesai dan semua sudah bersatu. Semuanya ini membuat kami lebih mudah untuk berkomunikasi dengan semua. Nah, harapan Kota Malang ini sebetulnya kami melihat setelah kami ini 20 tahun merantau, setelah dulu kan sekolah juga sampai kuliah di Malang, kami melihat Kota Malang ini semakin berkembang, tapi perlu tangan-tangan anak muda untuk menata. Jadi supaya lebih dekat dengan digital, lebih dekat dengan budaya kolaborasi, ya. Jadi bekerja itu dengan jangan per kotak-kotak, tapi kolaborasi antar segala pihak. Dan kami melihat bahwa kekuatan kita banyak di pendidikan, dunia kreatif, bahkan sekarang kesehatan, ya kesehatan juga dan juga pariwisata. Jadi saya rasa Pemkot ke depan harus lebih lincah untuk membangun pilar-pilar ekonomi ini gitu dan membangun kolaborasi dengan semua pihak. Yang terakhir kami melihat sebagai yang ingin interest untuk membangun Kota Malang, kami melihat bahwa Kota Malang tidak bisa dibangun cuma sendirian, harus terintegrasi dengan Kabupaten Malang dan juga Kota Batu Raya sehingga lebih banyak menarik minat para investor ya dan juga kolaborasi antar daerah. Gitu. Nah, selain di Malang Tourism Hall itu Mas ya. Ini modal apa lagi Mas yang Mas Reza bawa untuk maju sebagai N1 di Kota Malang ini Mas? Ya, yang pertama tentang pasti kan di dunia kesehatan karena kami sebagai bagian daripada Persada Hospital dan juga industri layanan kesehatan dan sekarang juga menjadi asosiasi Malang Health Tourism Board. Kami pertama adalah bagaimana kami ikut berkontribusi membangun industri layanan kesehatan sehingga layak untuk menjadi destinasi wisata kesehatan bagi Indonesia. Ya, karena kita sudah menjadi salah satu kota dari sekian banyak kota yang terpilih untuk menjadi destinasi wisata kesehatan oleh Kementerian Pariwisata. Nah, selain itu kami juga punya body sebetulnya kegiatan
Gen Muda ID ya, kami sering banyak bergerak di dunia kreatif dan pendidikan. Kita banyak main ke Malang Creative Center, MCC. Kami ingin banget teman-teman ini bisa punya job-job kreatif tidak hanya di wilayah Kota Malang aja, tapi di internasional juga. Gitu. Nah itu perlu banyak dibantu dan bimbingan bagi teman-teman muda dengan mungkin sumber dari luar atau akses dari luar kota, sehingga akan banyak pembelajaran yang akan diterima oleh para insan-insan muda di Kota Malang. Nah jadi pemerintah kota ke depan itu harus mampu bikin banyak terobosan supaya Kota Malang tidak lagi hanya kata dalam tempurung ya. Jadi kita harus lebih banyak membuka diri kepada dunia luar. Malang ini memiliki potensi yang luar biasa, termasuk sebagai kota pendidikan kan banyak sekali generasi mudanya Mas ya, Gen Z lah saat ini. Nah, melihat teman-teman muda Gen Z saat ini di Kota Malang seperti apa Mas? Dan apa yang mungkin perlu dikembangkan lagi di mereka? Ya. Di adik-adik Gen Z ini sebenarnya sudah sangat berpotensi karena mereka terpapar dengan berbagai informasi dari digital. Nah, tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa membantu adik-adik Gen Z ini lebih relevan terhadap dunia kerja yang ada sekarang, terutama di AI ataupun digital ya. Nah, harus ada inkubasi-inkubasi yang disiapkan untuk teman-teman Gen Z sehingga mereka bisa berkompetisi dengan talenta-talenta dari luar negeri. Nah, Malang ini sebenarnya banyak banget anak-anak mudanya. Jebolan-jebolan kampusnya juga banyak banget. Jadi kita ini harus nyiapin alurnya setelah dia lulus, skill apa yang sudah harus dia punya, dan kemudian disiapkan kolaborasi dengan corporate atau sektor industrinya mau kemana aja. Baik itu pertanian, baik itu kreativitas, bisnis, perdagangan, manufaktur, dan sebagainya. Nah, ini kita kembali lagi ke kontestasi sebagai N1, N2 Kota Malang Mas. Ini harus N1 kah atau ada pilihan lain? Misalkan ternyata yang terbuka hanya N2, gimana Mas? Ya. Perlu kami sampaikan, kami ini niatnya adalah ingin ikut serta berbenah atau membenahi Kota Malang. Jadi kami punya ide dan masih punya tenaga, energi dan lain sebagainya. Kami sedang ikhtiar nih untuk ikut serta dalam posisi sebagai regulator atau sebagai pemerintah Kota Malang ya. Nah, dengan harapan kami nanti akan bisa mengajak banyak pengusaha-pengusaha muda yang lain dan investor untuk terlibat dalam arahan pembangunan Kota Malang ke depan. Untuk melakukan hal tersebut, itu sebenarnya sangat terbuka untuk tidak harus menjadi N1. Jadi bisa menjadi N2 atau problem lain. Jadi kami sangat terbuka. Tapi kalau misalnya memang kami ditawari untuk menjadi wakil wali kota, keterbukaan itu dengan kondisi tentunya wali kotanya sangat terbuka untuk memberikan ruang pada anak muda untuk bergerak lebih banyak, memberikan wewenang dan tanggung jawab yang cukup kepada kami menjalankan tugas untuk melakukan berbagai terobosan yang memang harus dilakukan. Itu sih Kak. Jadi teman-teman PKB diwakili oleh Gus Anas menyampaikan terima kasih sudah menyampaikan aplikasinya ke DPC PKB diterima dengan baik ya, dan pesan mereka dengan setelah mendaftar saya dipersilakan untuk semaksimal mungkin untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat gitu ya. Jadi tolong mulai bergerak untuk bersentuhan dengan masyarakat, memperkenalkan program-programnya, ide-ide gagasannya gitu ya, sehingga mungkin banyak orang mulai mengenal kami gitu. Setelah COVID selesai, kemudian saya mendalami mengenai wisata kesehatan dan membentuk tim wisata kesehatan Malang Raya dan diresmikan oleh Pak Sandiaga tahun 2023 April tanggal 16 lalu. Karena sepertinya teman-teman juga melihat bahwa jarang ya ada anak muda bisa undang menteri terus bikin undangan dari universitas, rumah sakit, perawat, ID dan seterusnya itu dalam satu sehingga Dukungan mereka dari PSI Kota Malang ya, otomatis. Jadi, dukungan itu tidak otomatis, Mas. Beberapa waktu yang lalu sebelum ada pertemuan yang terakhir, tentunya saya juga tidak berani mengklaim bahwa saya sudah pasti mengantongi 2 kursi dari PSI Kota Malang. Tapi beberapa hari yang lalu DPP PSI melalui Pak Koko Etianto itu menyampaikan bahwa saya ini salah satu kader yang unik karena tidak semua kader PSI maju pilkada.
jadi secara nasional. Jadi ini cukup mendapatkan perhatian di DPP. Sehingga dipastikan pasti akan mendukung kadernya yang maju. Nah, tapi kan bekalnya cuma 2 kursi. Ya tentunya ini juga bukan 2 kursinya, tapi ide, gagasan, dan kepemimpinan, kompetensi orangnya yang menjual. Nah, apapun hasilnya, yang penting output yang diharapkan sama, kemajuan anak muda dan seterusnya, saya rasa sih kita open. Saya cukup meyakini saya adalah salah satu kandidat yang dijaring oleh PKB yang memiliki partai lain, yang memiliki kursi, yang bisa menyumbangkan kursi juga koalisi kepada PKB. Jadi dan mungkin saya juga bisa berkontribusi lebih, mungkin ajak beberapa rekan-rekan parpol lain yang mungkin juga kursinya bisa melengkapi, ya, yang sama melihat bahwa Malang ini kayak harus pegang anak muda di bawah 50 tahun deh, gitu. Nah itu saya rasa itu yang kita sampaikan kepada kita. Nah, untuk kegiatan yang harus kami lakukan untuk sosialisasi, saya sebenarnya sudah berjalan beberapa kali melakukan cek kesehatan jantung gratis kepada masyarakat. Masuk dengan program kesehatan itu kita harus promotif, harus mendorong masyarakat supaya mengerti kondisi kesehatan sejak awal, ya, tanpa harus masuk vaskes atau ke masker ataupun mungkin puskesmas lah ya. Nah, lain itu saya juga pengen masuk ke komunitas seni, Pak. Seni. Jadi saya banyak mengajak teman-teman untuk masuk ke Malang Creative Center untuk melakukan kegiatan, sehingga saya punya dialog dengan teman-teman yang selama ini mungkin belum terangkat ya, entah di digital, art, communications, fotografi, dan seterusnya. Lain itu sebenarnya pendidikan, kami juga punya program kesehatan mental dengan yayasan yang kami bentuk adalah perlunya pembangunan karakter di anak-anak mulai dari SD SMP. Nah, SMP ini sudah mulai terpapar dengan digital, itu tuh banyak sekali distorsi atau gangguan yang membuat anak-anak tuh kadang-kadang bapak dengan bukan sensornya dia gitu, sehingga ada kesehatan mental dan stres yang ada. Jadi kita punya yayasan yang menawarkan program kesehatan mental. Selebihnya saya rasa sih pengen masuk ke pasar, saya ingin masuk ke pesantren, pondok pesantren, saya ingin masuk ke masjid ibu, dan seterusnya. Masih banyak yang ingin saya mau masukin supaya kenal dan juga mendengar, belajar dari masyarakat sih. Tentunya setiap partai politik punya keinginan masing-masing. Ingin kandidatnya atau tokohnya masing-masing gitu ya. Tapi membutuhkan seseorang yang mampu untuk menggait semuanya ini yang menjadi penentu ya. Menentu untuk kita bisa mewujudkan koalisi besar atau tidak gitu.